kembali ke laptop. Ya. NLP dulu nih, biar NLP. tahu nih. Ya, Apa sih NLP itu Neuro Linguistic Programming. Jadi program bahasa otak. Otak ini punya program, punya sistem, punya pola. Kalau kita paham bagaimana pola otak bekerja, kita bisa mengendalikan orang lain. Kita bisa jual apapun ke orang itu. Kita bisa gerakkan orang itu untuk melakukan apapun. Gitu. Ketika kita paham bagaimana otak itu bekerja. Gitu. Nah, termasuk menyembuhkan orang yang susah tidur malam ya. Bisa. Ada tuh coach yang susah tidur malam. Iya. Katanya. Bisa. Saya pernah menterapi orang HIV/AIDS, pernah menterapi orang LGBT, pernah menterapi orang berhenti ngerokok, takut ketinggian, takut nyetir, nggak mau makan nasi. Termasuk pernah menterapi orang pengen bunuh diri, teman-teman. Jumlahnya 16 orang Mbak Yu yang pengen bunuh diri. Tasya total itu. Dan semuanya berhasil Mbak Yu, mati ya. Saya keluar aja deh coach kayaknya. Langsung guyu aja. Gagal. Mati ya. Itu harapan gitu. Pak sampai mati ya silakan. Alhamdulillah semuanya berhasil Mbak Yu, sembuh. Oh bisa begitu ya, saya cek mindsetnya dia. Iya. Saya cek mindsetnya dia. Jadi untuk sebelum cek mindset dia, saya harus kuatin why-nya dia. Why-nya dia, why-nya bagaimana? Kenapa kok pengen mati? Gitu. Yakin mau mati dengan bunuh diri? Why? Kita diskusi why dulu. Setelah kena diskusi why-nya, baru how to-nya gitu. Nah sama Mbak Ayu sebagai HRD di sini. Ya, kemudian bagaimana menggerakkan semua tim ada di sini? Why-nya harus kuat Mbak Ayu. Harus tahu why-nya mereka supaya bisa menjadikan. Mereka diajar how to do itu baru nyambung ketika why-nya dapat. Kalau why-nya nggak dapat, Mbak Ayu mau datangkan Mario Teguh sekalipun nggak akan bisa menggerakkan mereka. Nah, Contoh nih. ini kita kejar terus nih kawan. Iya, contoh nih. Ngapain sih kamu kerja di Victory gitu? Apa yang kamu cari sih? Nah, yakin. Need-nya. Yakin kerja di Victory. Nggak ada kerjaan lain, tah. Jadi coaching di awal itu penting sehingga mereka, aku setahun ini harus sukses lagi Victory. Sampai keluar kata-kata gitu, baru diajarin how to-nya. How to pun nggak cukup, harus ada daily report. Daily report yang itu, daily activity yang itu kita kontrol, yang mewakili keseriusan dia tuh. Nah kalau enggak maka hanya sekedar impian, hanya sekedar keinginan untuk aksi tapi nggak ada aksi gitu. Nah, nanti saat aksi kan kebentok nih Mbak Ayu, kebentok. Disitulah coaching harus mulai dimainkan. Kebentok ini gimana solusinya? Kebentok ini gimana solusinya? Nah gitu. Nah itu yang saya pelajari ketika saya di psikologi, di NLP. Kalau di manajemen ekonomi Islam itu saya belajar bisnisnya Pak Imam, karena saya konsultan bisnis. Itu produk saya yang ketiga Mbak Ayu. Jadi indoor training, outbound training, konsultan. Kalau hipnoterapi ini sampingan Mbak Ayu. Ya lumayan lah, hari ini banyak ya. Termasuk anak-anak muda Gen Z kayak Mbak Ayu banyak. Ya kan? Ada penyakit anak muda itu coach yang merasa selalu menyalahkan dirinya sendiri. Oke. Apa namanya itu? Insecure bisa. Insecure bisa. Kemudian Mental health itu. mental health, banyak. Ada momen tiba-tiba dia merasa dirinya teringat masa lalu, dia merasa dirinya salah terus gitu. Itu bisa diterapi. Itu salah satu penyakit yang gampang sembuh sih harusnya kalau dia mau. Ya, gitu. Nah, itu yang saya tekuni mulai tahun 99 Pak Imam, semenjak saya mahasiswa di Fakultas Teknik Brawijaya. Saya ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik. Saya pernah menjadi Sekumpers Kampus Brawijaya. Aktivis nih ceritanya. Aktivis lah. Nah, sering diundang ke sana kemari tuh Mbak Ayu ngisi training. Sering di jalan juga coach. Iya, sering lah. Sering di jalan juga. Ya. Nah, jadi ngisi training ke sana kemari, kok nggak punya lembaga ya? Gitu kan, nggak enak pakai lembaga kampus kan. Akhirnya buat lembaga namanya Tips Indonesia. Mana ya? Ah ini Tips Indonesia. Jadi coach punya lembaga namanya Tips Indonesia. Tips Indonesia. Totality, integrity, professionalism, sinergi. Totalitas. Kalau kita ngajar totalitas, ngasih totalitas, podcast totalitas. Ini integritas. Kita jaga integritas, jujur, ya kan, sopan, ya kan, baik, positive thinking dengan semua orang yang kita temui, gitu. Profesional. Kita bahas yang kita mampu, kita bahas yang kita tahu. Jangan nanya saya kunting, saya angkat tangan. Nah, saya nggak bisa, ya profesional. Kalau toh butuh accounting dari saya ada klien saya, bengkel mesin bubut di Banyuwangi, bagi yang butuh mesin bubut boleh hubungi, ya kan? Itu butuh accounting ya, saya bilang cari aja yang lain, saya nggak bisa. Tapi saya paham apa yang harus mereka dapatkan dari seorang accounting. Akhirnya ditata perusahaannya, gitu Pak. S-nya sinergi. Siap sinergi dengan siapa saja. Sinergi dengan Pak Imam, Pak Ayu, dan teman-teman semua yang ada di podcast ini, yang nonton podcast ini, sinergi, hubungi nomor yang ada di bawah ya. Banyak orang soleh. Nanti kita deskripsi melihat. ada nomornya Coach Askan. Siap. Ya. Jadi
rezeki gak akan ketukar Pak. Siap. Ya kan? Jadi seperti itu, yang ketukar hanya sandal. Betul? Sama jodoh. Oh iya, bisa jadi. Oh, baru lagi ya. Baru lagi ya. Iya. Saya juga baru kaget ini. Dulu zaman saya hanya putri yang Jodoh ketukar. saya ketukar-ketukar, Oh coach. gitu, siap. Nanti saya ajari caranya biar nggak ketukar ya. Iya, baik. Nah, sampai sekarang Pak Imam 99 sampai sekarang. Lama ya? Anggap aja tahun 2000 sampai sekarang. Berarti berapa itu? 25 tahun. Iya, iya. Saya jalani profesi. Alhamdulillah Allah izinkan saya sehat, terus Berarti belajar. kok dari sejak lulus sudah di... Belum lulus Pak Imam. Oh, belum lulus. Di dunia seperti ini terus. Iya, pernah jadi dosen karena lebih sering isi training, akhirnya saya pamit nggak ngajar lagi, gitu Pak Imam. Kasihan mahasiswanya kan, saya tinggal gitu. Jadi seperti itu. Dan terus belajar sampai sekarang karena ilmu terus berkembang. Barang siapa yang terus belajar dia akan bersinar. Kalau malas belajar dia akan pudar. Tuh. Investasi Leher leher ke atas Leher itu ke nggak atas. rugi. Nggak rugi. Ada uang, ada waktu, ada tenaga, investasi leher ke atas. Tuh, ayo. Bapak kok lihatnya ke saya terus sih, Bapak? Soalnya sepertinya investasinya kurang leher ke atas. Nah, gitu Pak Imam ceritanya. Alhamdulillah kalian kami paling jauh kalau Indonesia hampir rata lah. Rata. Luar negeri pernah kita sedikit ngisi share di Singapura pernah, di Malaysia, di Turki pernah. Ya sharing-sharing dengan teman-teman Indonesia yang ada di sana. Berarti coaching indoor, coaching Indoor, outbound, outbound sama bisnis. konsultasi bisnis.